Halo Beautypreneurs, welcome di segmen pertama dari Beauty Pod, podcast dari PT Athena Real Cosmetica yang bakal ngobrolin hal-hal seru seputar innovation, product development, dan juga cerita di balik layar brand-brand sukses bareng orang-orang yang keren juga, para innovator dan visioner juga. Oke, di podcast pertama kita hari ini kita mulai dari topik yang jadi nyawa dari setiap brand kecantikan, yaitu inovasi dan product development. Kenapa penting? Well, khususnya di industri kosmetik yang sangat dinamis dan kompetitif ini, tentunya kita nggak cukup cuma produk yang oke aja, tapi juga kita harus bisa create produk yang relevan to market dan juga bisa sustainable jangka panjang. Maka dari itu, kita sudah kedatangan tamu spesial pada siang hari ini yang udah terbukti jago soal hal inovasi. Beliau juga udah berhasil ngembangin berbagai macam lini bisnis. Khususnya beliau adalah founders dari Bardi Smart Home. Ya, welcome Pak Rian. Thank you for coming. Terima kasih udah mengundang. Oke Pak, gimana Pak? Sehat ya? Walafiat. Walafiat. Oke Pak. Pak Rian ini merupakan sosok yang sangat inspiring ya di dunia bisnis dan juga marketing khususnya. Oke. Punya banyak lini bisnis. Ada berapa company Pak total saat ini? 14. 14. 14. Oke. Banyak banget Pak ya. Oke, mungkin boleh diceritain Pak, gimana awal mulanya Pak Rian bisa terjun nih ke dunia bisnis, mulai bisnis sampai punya segitu banyak company hingga saat ini Pak. Oke. Pertama aku mulai bisnis itu, tadinya aku kerja di sebuah perusahaan, Tirai Hordeng. Oke. Dari sana aku sudah mengumpulkan semua pengetahuan tentang produknya. Oke. Dan aku keluar untuk menjadi franchise-nya. Dalam 8 bulan aku menjadi franchise terbesarnya atau distributor terbesarnya karena aku memiliki pengetahuan tentang produk yang emang konsumen tuh butuh konsultan yang ngerti banget produknya. Karena produknya itu warnanya aja puluhan ribu, komponennya juga puluhan ribu. Sehingga user itu suka bingung sebenarnya apa sih yang paling cocok buat di tempat aku. Oke. Di mana aku menawarkan value adalah aku sudah saking mengertinya dan aku memiliki kemampuan untuk membaca kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen nggak usah butuh terlalu banyak waktu untuk mendalami lagi. Sebenarnya di Tirai sama Hordeng ini tuh pilihannya apa aja sih? Oke. Aku langsung datang kalau mau murah cocoknya ini. Kalau mau bagus cocoknya ini. Kalau mau tampil keren depan teman yang lagi mau datang ke rumah cocoknya ini. Tergantung ibu pribadi yang seperti apa. Dari sana kita kasih 3 pilihan, mereka pilih satu, deal dengan cepat begitu jadi. Aku memotong lebih banyak waktu untuk mereka memikir dan kita memberikan solusi yang solutif. Dari situ mereka langsung memilih dan itu adalah perusahaan pertama aku sebagai distributor dari Ona untuk Tirai sama Hordeng. Nah dari sana aku tadinya door to door tuh jualannya. Habis door to door jualan, habis itu mulai capek juga, mulai masuk ke iklan online. Aku pakai jasa teman aku untuk iklan online. Kata dia aku cukup cerewet, dia punya staff aku omel-omelin, suruhnya begini begitu, tapi hasilnya jadi jauh lebih bagus dibanding klien dia yang lain. Dari sana aku ditawarkan menjadi CMO di perusahaannya dia untuk menerapkan apa yang aku terapkan di tempat aku untuk iklan di aku sendiri untuk di perusahaan dia yang lain. Nah itu aku terjun ke digital agency dari sana. Nah abis itu masuk dari digital agency ke Bardi Smart Home-nya tuh gimana nih? Nah dari digital agency itu kita tuh butuh ada brand yang berani jor-joran coba produk digital agency yang baru. Nggak ada brand yang mau coba gitu, 50 juta sebulan untuk produk digital agency yang baru tuh siapa yang berani coba? Nah setelah bahas sama teman aku, partner aku, dia bilang don't reach people difficult lah, jangan kayak orang susah, kita buka sendiri aja katanya. Ya udah itu awal mula Bardi Smart Home didirikan sebagai sandbox brand. Untuk mencoba digital agency produk, kita bikin brand kita sendiri. Oke. Awalnya sandbox kemudian jadi justru yang paling besar ya Pak ya? Ya di industrinya lah. Industrinya. Oke. Menarik sih Pak. Kemudian saya juga tertarik nih Pak. Saya coba baca profil Pak Rian, kemudian punya satu platform pelajar bisnis ya Pak. Iya. Namanya Makna Bisnis kalau nggak salah. Dimana targetnya itu adalah ingin membesarkan UMKM untuk bisa grow khususnya di dalam negeri ini ya Pak kebetulan. Betul, nggak harus UMKM, semua pengusaha Indonesia. Oke. Kebetulan visi misi kita sama dengan Athena. Kalau kita lebih ke beauty business, kita coba mendorong para beauty brand khususnya yang small brand untuk bisa bersaing di pasar global. Karena mungkin kebanyakan saat ini produk-produk beauty yang masih mendominasi bahkan di Indonesia masih kebanyakan produk luar Pak. Dari China ataupun Korea. Betul. Maka dari itu kita coba
dorong nih dengan Iya. layanan Maklon ini kita coba buatkan produk yang inovatif Iya. sehingga bisa bersaing compete dengan pasar-pasar atau produk-produk skala global tersebut, Pak. Betul. Oke, Pak. Aku mau tanya nih, Pak. Ya. Berarti saat ini Pak Rian jabatannya sebagai apa sebagai CEO ya? Kalau di Bardi sebagai CVO, Chief CVO. Visionary Officer. Oh, visionary. Iya. Baru dengar tuh Pak saya. CEO udah aku lepas jabatan 2 atau 3 tahun lalu. Oke. Kepada staff yang tadinya itu help desk customer service. Oke. Jadi Ko Michael ini tadinya bersama dengan aku kita jawabin help desk Bardi dari pagi sampai subuh. Dan dia juga mengumpulkan product knowledge yang segitu dalam sampai udah tahu apa sih keinginan konsumen, sama kayak aku dulu waktu kerja di Ona dulu. Okay. Nah dari situ kurang lebih dalam jangka waktu nggak nyampe 2 tahun, Ko Michael ini naik jabatan sampai hari ini menjadi CEO dari Bardi Smart Home. Oke. Berarti CVO, Chief Visionary Officer tuh betul. Seperti apa itu Pak? Untuk bahasa awamnya itu cenayang. Cenayang. Oke. Baru dengar salah saya Pak. Iya. Oke. Berarti seberapa penting sih Pak peran visionary itu dalam suatu bisnis gitu? Iya. Jadi arah yang kita tentukan itu lebih penting dari kecepatan kita mengarah ke sana. Kenapa? Karena banyak orang berlari-lari bercepat-cepat menuju ke arah yang salah. Oh. Lebih baik kita mengambil waktu untuk ke arah yang benar daripada kita tergesa-gesa masuk neraka gitu. Betul. Oke, berarti kan visionary ada hubungannya dengan inovasi nih Pak. Ya. Kebetulan kita butuh pemikiran yang visioner kan untuk bisa melihat opportunity dan gap ya. Yep. Sehingga kita bisa meng-create satu inovasi. Ya. Nah, yang aku mau tanyain apa sih inovasi menurut versi Pak Rian ini? Okay. Dan gimana Pak Rian itu melihat peluang inovasi di tengah pasar yang sangat kompetitif ini? Ya. Tadi kan dibilang pasar kita apalagi yang kosmetik itu didominasi sama brand dari China ya. Iya. Untuk bisa bersaing atau menang dari musuh, kita harus tahu musuhnya terlebih dahulu. Betul. Ada satu filosofi dari Cina itu namanya Yi Chao Kai, San Chuang Xing 1, kita copy dulu. Okay. Tiru aja lah. Ini ilmu yang dari zaman SD itu aku pakai sampai hari ini. Okay. Nyontek Ya. Yi Chao nyontek. Kedua itu Kai, ganti, berubah, modifikasi. Okay. Ketiga baru Chuang Xing, yaitu inovasi. Nah, tahap ini tuh harus dilalui. Itu kenapa kalau ada yang komen di komennya misalnya kayak aku lagi naik Instagram atau ada yang dari Bardi Smart Home bilang, oh Bardi Smart Home mah cuman merek yang tempel label doang. Kenapa aku nggak menggebu-gebu dan marah-marah delete komennya? Karena emang kita awalnya begitu. Awalnya kita emang copy paste. Okay. Apa adanya yang di pasar, itu kita tempel label Bardi, kita taruh di pasar. Emang betul. Itu tahap pertama. Dan kita nggak boleh malu dengan latar belakang kita. Emang latar belakangnya mulainya begitu kok. Emang tahap pertama yang harus dilakukan meniru. Setelah itu, apa yang kita lakukan adalah kita data gathering. Data gathering, contoh inovasi yang kita lakukan adalah lampu dari Bardi Smart Home sendiri. Itu yang pertama bukan white voltage. Jadi kalau lampu itu biasanya di produksi global itu cuma ada 110 volt biasanya buat Amerika, atau 220 volt seperti untuk Indonesia. Atau bisa 110 sampai 220 volt. Lampu kita itu di tengah-tengah tuh 180 sampai 280 volt pada waktu itu. Dan kita juga ada bikin inovasi gimana lampu itu nggak cuma bisa dikendalikan dari handphone tapi juga dari saklar, yaitu kalau saklarnya kita matiin lalu kita nyalain, padahal posisi lampunya mati, dia bisa nyala karena dia detect nggak ada power, tiba-tiba ada power berarti dia menyala. Okay. Nah, itu kita kombinasikan sehingga waktu ada satu kejadian khususnya di Medan saat itu yang pertama kita dapatkan keluhan di helpdesk, sedang ada pembangunan kereta api ke airport di Medan. Apa yang terjadi adalah satu rumah itu malam-malam lampunya nyala semua. Oh gitu Pak. Kenapa? Karena malam-malam itu waktu lagi pengerjaan kereta api stasiunnya itu pakai listrik yang kencang banget. Rumah-rumah itu listriknya tiba-tiba turun voltasenya. Terus tiba-tiba naik lagi. Lampu itu yang kita desain inovasi untuk bisa dimati nyalakan bukan hanya dari handphone, karena slogan kita kan always in control. Kita bukan cuma mau lampu ini bisa dikendalikan dari handphone tapi jadi nggak bisa dari saklar kan. Ya, maka kita bikin inovasi, ya udah saklar mati nyala lagi dia bakal nyala dengan cara teknologinya detect power down, power off, power nyala lagi dia bakal nyala lampunya gitu kan. Itu satu rumah komplain tuh karena satu rumah tiba-tiba nyala lampu, dia bilang gue beli barang lu itu biar hemat listrik, ini malah jadi sepanjang subuh lampu nyala semua satu rumah.
Oh ya udah berarti voltasenya kita benerin. Soalnya tadi kita cuma 220 volt, kita ganti jadi 180 jadi 280. Supaya apa? Supaya ketika ada hal-hal seperti itu lagi terjadi, udah nggak bakal mati nyala lampu lagi. Jadi kita bisa keep esensi dari inovasinya, tetap bisa dikendalikan bukan hanya dari handphone, tapi juga bisa dari saklar, tapi kita mensolusikan masalah listrik yang naik turun ketika ada pembangunan di kota itu. Oke. Berarti nggak semata-mata karena ide aja Pak, kita juga harus dengerin feedback dari customer. Itu paling penting. Ya, Karena kan penggunanya mereka ya. iya betul. Kemudian juga kita tes juga, butuh testing. Waktu kalau Dites. sekarang kita testingnya itu lama sekali karena merek kita kan udah cukup besar. Waktu awal-awal itu nggak pakai testing. Oke. Guinea pig kita ya konsumen. Oh langsung aja. Iya. Ya, oke. Itu Menarik. enaknya punya brand yang belum terlalu gede. Brand tuh banyak yang bilang, oh saya brand kecil pak, nggak bisa kayak brand gede. Ada hal-hal brand gede juga nggak bisa kayak kamu kok, ngambil resiko. Betul. Kecepatan, nggak bakal bisa brand gede secepat brand kecil. Ngambil resikonya nggak bakal seberani juga mereka dengan brand kecil. Jadi lebih punya ruang lah untuk Iya. eksperimen ya Pak. Betul. Oke. Badi saat ini ada berapa SKU Pak? Saat ini ada 70-an ya. 70 banyak ya. Hmm. Di berbagai macam kategori lampu gitu Pak, atau Iya. IP kamera. Betul, yang tahun kemarin kita meluncurkan mesin tepat guna itu untuk tirai sama hordeng kerjasama dengan Ona. Ada juga untuk motor penggerak gerbang sama kanopi. Oke. Yang aku mau tanya nih Pak, ada nggak Pak kayak semacam framework atau roadmap yang Pak Rian gunakan nih untuk nge-launch suatu produk tadi Pak? Kayak misalkan kita kan untuk nge-launch satu produk, decide untuk create satu produk kan butuh ide atau keputusan itu. Iya. Ada nggak kayak framework khusus nih, kenapa nih aku nih harus create produk ini gitu Pak? Oke. Itu sebenarnya jalurnya dua. Satu adalah jangan melihat pembeli itu hanya sekedar pemberi uang. Oke. Pembeli itu juga mereka yang memberikan kita ide-ide untuk berinovasi. Yang kedua adalah jangan melihat influencer adalah orang yang memberi kita eyeballs, memberi kita awareness. Mereka justru DPR sejatinya netizen Indonesia. Oke. Karena kalau mau ada keluhan, itu pasti ke influencer dulu. Betul. Influencer nih, dia bilang, endorse Athena. Terus tiba-tiba ada tuh yang bilang, ini tapi begini, ini begitu. Influencer yang benar akan mencatat dan menyampaikan ke brand. Dan brand yang benar, mungkin seperti Athena, akan memperbaiki sesuai input dari influencer tersebut. Oke. Dan itu yang Bardi lakukan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Termasuk ketika kita mau launching produk, siapa sih kita punya barisan akhir untuk approve? Apakah aku sebagai CVO, partner aku sebagai CTO, atau Michael sebagai CEO? Bukan. Influencer-influencer yang selama ini kita udah menggunakan jasanya, kita minta tolong. Kalau aku mau endorse kamu untuk ini nih, misalnya nggak bayar, misalnya, kamu bakal nggak terima itu karena kurang di mana sih? Secara objektif. Karena kalau kita udah bilang, ya deh kita endorse gitu, beberapa influencer kan moralnya bisa digoyang gitu ya. Tapi kita mulai promnya dengan benar nih. Yang perlu di prom bukan cuma AI, influencer juga kita prom dulu. Misalnya kita nggak endorse dengan uang. Lalu aku minta ini secara gratis. Kamu akan menolaknya karena apa? Nah dari situ kita akan dapat beberapa input dan tentunya itu kita hanya agregasi informasi, kurasi dan penentuannya ada di kita. Itulah jati diri dari brand. Apa yang kita tentukan, ya ini boleh, itu ya udah deh. Setiap brand atau setiap owner itu punya bottom line, punya batas moral bawah, batas yang kita dapat toleransi. Dan brand itu kan sebenarnya hanya segelintir janji. Dan janji itulah yang dirasakan oleh konsumen. Dan ketika ke depannya, misalnya contohnya kayak iPhone, ini kan menggunakan Mac. Orang mau beli iPhone nih, nanti baru mau peluncuran yang baru. Semangat banget mau beli. Aku tanya, emang kameranya berapa megapiksel? Nggak tahu. Tapi aku yakin Instagram pasti dia paling bagus. Kenapa? Karena branding dia emang begitu. Nah, sama dengan brand-brand itu sama. Semua hanya segelintir janji. Oh aku mau beli brand ini. Kenapa? Karena paling worry free. Sekali semprot semua kimia udah di dalam misalnya. Aku maunya brand yang ini. Kenapa? Karena dia nggak akan ngerusak kulit. Dia slowly progresif. Setiap brand itu punya jati dirinya masing-masing. Dan itu adalah bottom line setiap pengusaha, bottom line setiap brand yang menjadi segelintir janji yang dinikmati dan di-demand oleh konsumen. Oke. Menarik sih Pak. Oke. Kalau misalkan Pak Rian lihat nih di industri kecantikan saat ini. Ya. Kan,
kira-kira apa sih yang menjadi kekurangan brand-brand lokal Oke. dari industri kecantikan ini? Yang jadi kekurangan brand lokal menurut aku, ini balik lagi kita ke filosofi bisnis dari China ya. Oke. Kita kalau gambar ular bagus-bagus, terus abis itu kita tambahin kaki, tiba-tiba kan jadi bukan ular gitu. Oke. Artinya tuh apa sih dari filosofi ini? Kadang kita kurangin kakinya aja, itu bukan mencari efisiensi tapi menyempurnakan. Oke. Sedangkan kalau brand di Indonesia, khususnya di kosmetik, itu ingredient labelnya makin panjang. Dia ada ABC, saya punya A B C D E F G H I Z. Terus abis itu kompetitor berikutnya nggak mau cuma sampai Z tuh, Iya. A B itu udah panjang semua. Semuanya banyak. Sedangkan mungkin yang dibutuhkan adalah pengurangan ingredient tertentu untuk tipe orang yang tertentu yang berbeda. Oke. Apakah ada brand yang meluncurkan misalnya khusus untuk remaja yang berkulit sango, perempuan? Karena kimia ini tuh emang beneran buat kamu cuman ini doang. Oke. Tolong yang lain jangan pakai produk ini. Nggak ada. Kebanyakan ya cocok untuk semua kulit. Iya. Kenapa? Karena mereka ngincar pasar yang lebih luas mungkin. Sedangkan dengan pangsa pasar yang lebih kecil, addressable market yang lebih kecil, tapi conversion rate lebih gede, sebenarnya itu satu metodologi yang layak dicoba. Oke. Betul. Oke, menarik sih, Pak. Aku juga pernah dengar ya, Pak, statement dari Pak Rian di satu podcast tentang fundamental marketing atau positioning, bagi daripada mendingan. Iya. Iya. Mungkin boleh dijelasin lagi, Pak, untuk audiens kita. Iya. Nah, exactly seperti yang tadi aku sampaikan, bagi daripada mendingan adalah kita sudah ada sasaran yang benar-benar kita udah tahu nih. Misalnya, bagi istri yang harus merawat anak, tapi juga membantu tulang punggung keluarga mencari nafkah, daripada sampai nggak ada waktu merawat diri, sampai keluarga yang dijaga harus diceraikan sama pelakor, mendingan pakai ini aja, satu spray, langsung semuanya beres. Oke. Nah itu kan target marketnya udah jelas tuh. Ketika kita sebut namanya, orang pasti akan ngerasa, oh lagi ngomong sama gua nih. Betul. Tapi ketika kita nggak bisa sebut namanya satu persatu, setidaknya kita bisa sebut sebuah golongan. Biasanya itu adalah posisi dengan adjektif. Oke. Working mom yang sibuk. Penitih karir yang nggak bisa naik jabatan karena kurang tinggi badan. Nah, itu ada posisi dan adjektif, itu adalah bagian dari baginya. Pertama kita harus tahu kita mau menjadi guide, mau menjadi pembantu oleh hero story-nya siapa. Karena hero story ini harusnya adalah hero story konsumen kita. Oke. Betul. Nah, baginya siapa kita harus tahu siapa yang mau kita layani menjadi hero. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, daripada. Kenapa sih harus pakai daripada? Karena kalau hari ini aku kasih Bapak 1 juta. Besok aku minta balik lagi 1 jutanya. Senangnya dapat 1 juta sama sedihnya hilang 1 juta, lebih besar hilangnya 1 juta. Betul. Nah, daripada itu kita menawarkan bukan jika Anda menggunakan produk saya, maka Anda akan begini-begini. Daripada itu akan menyampaikan, kalau kamu nggak pakai produk saya, cilaka kamu bakal, itu bikin orang kayak, ada namanya loss aversion theory kalau di dunia global itu. Nah baru kita masuk di akhir, mendingan pakai produk saya aja, begini. Betul. Dan itu yang diterapkan ke masing-masing produk sesuai dengan masing-masing target audiensnya. Oke. Menarik, Pak. Oke. Kemudian aku mau tanya nih, Pak, kalau soal inovasi kan, otomatis kan inovasi itu satu produk yang dimunculkan menjadi hal baru, Pak. Ya. Marketnya itu juga baru lah. Ya. Kalau di dalam diagram diffusion of innovation kan ada innovator, kemudian early adopter, ada late majority. Ya. Nah itu bagaimana sih cara kita mendapatkan customer pertama atau bisa dibilang early adopters ini untuk inovasi kita yang keluarkan? Pertama, kita harus dinilai sebagai musisi yang improvisasi, bukan musisi yang asal main. Bedanya di mana nih? Kalau ada musisi asal gejreng-jreng, terus dia bilang, oh ini improv bagus. Satu lagi bilang, ini anak cupu, nggak ngerti A minor, B minor. Bedanya di mana? Ketika kita bilang main A minor, dia bisa. B minor dia bisa, tapi dia mainnya berbeda. Kita bilangnya orang ini jenius, improv. Maka ketika kita bisa melakukan hal yang biasa dengan baik, kita baru bisa berinovasi. Sedangkan banyak orang pengennya, saya mau jadi disruptor. Gimana Anda menjadi disruptor sebelum bisa menjadi orang normal dulu? Akan dibilang,
Iya, karena kamu nggak punya hal itu, bilang hal itu nggak bagus. Kenapa saya mau beli barang dari kamu? Beda cerita dengan semua orang itu pasti harus melalui tahap-tahap ini. Dan saya sudah melaluinya. Setelah 10 tahun saya melaluinya, saya menemukan ternyata cara ini lebih baik. Nah itu dapat konsumen pertama kan jauh lebih gampang. Betul. Maka menjadi disruptor atau innovator, dapat customer pertama yang paling mudah adalah dengan menguasai terlebih dahulu industri itu dengan cara normalnya dulu. Baru menjadi inovator di sana. Oke. Ya harus terjun dulu ya Pak ya ke Iya. marketnya. Oke. Kemudian bicara tentang market nih Pak. Untuk seorang innovator nih, mana yang lebih penting nih Pak? Kita research dulu atau kita based on good feeling dulu nih Pak? Oke. Kira-kira. Yang paling ideal ya, paling Ideal. ideal skenario adalah aku juga berharap aku bisa cerita begini, berharap banget nih aku bisa cerita misalnya di rumah aku punya IP kamera. IP kameranya susah nih, kabelnya rusak nggak bisa di-maintain. Itu kenapa aku menciptakan IP kamera dari Bardi Smart Home yang bukan CCTV, bisa langsung lihat dari mana aja dan nggak butuh kabel-kabelan. Itu kan keren gitu ceritanya ya. Aku mengalami masalah, aku mencari solusi di luar sana belum ada, aku decide aku orang yang tepat untuk menjadi solusinya, dan aku sebarluaskan itu solusinya. Itu kan cerita paling ideal. Sayangnya Bardi nggak begitu. Tapi kalau tadi ditanya paling idealnya itu gimana, mulai mensolusikan di solusi diri sendiri dulu. Masalahnya itu apa sih yang kita hadapi? Nah ketika kita cari apakah ada orang lain menghadapi yang sama, karena tahap pertama ketika kita punya masalah tuh kita harus tanya dulu, ini masalah gua atau masalah industri? Bisa jadi emang cuman masalah aku sendiri nih, bukan masalah sama-sama kan? Nah kalau begitu kita udah tahu itu adalah masalah sama-sama, kita baru cari apakah ada solusi di luar sana. Nah ketika udah tahu nih nggak ada solusi di luar sana, kita ngumpulin, oh ternyata begini jadi solusinya. Target market pertama kita adalah orang-orang yang kita pertama curhat tadi. Oh ternyata masalahnya sama nih sama gua. Semua. Nah begitu. Oke. Jadi kita cari common problemnya itu Pak ya? Betul. Untuk itu. Oke Pak. Kalau misalkan nih Pak, Pak Arya nih dikasih kesempatan untuk menjadi satu brand owner dari kosmetik atau misalkan skincare lah kita sebut, let's say, kira-kira nih pendekatan apa aja atau misalnya strategi apa aja nih Pak yang Pak Rian lakukan pertama kali dalam mendevelop suatu produk kosmetik, mungkin yang basic-basic aja gitu Pak. Seperti apa kira-kira Pak? Oke, ini kosmetik yang langsung kelihatan bedanya bukan skincare yang butuh waktu lama untuk kelihatan perubahannya ya, atau gimana nih? Mungkin skincare aja sih Pak, karena audiens kita kan skincare. Oke, berarti bukan kosmetik yang pakai lipstick tiba-tiba langsung jadi Angelina Jolie, bukan ya? Oke, berarti skincare yang butuh waktu. Oke. Nah, untuk skincare yang butuh waktu, apa yang akan aku lakukan adalah aku akan mencari influencer yang belum terlalu ternama, tapi mereka selalu dibilangin nuansa Maghrib. Iya dong. Betul, nuansa Maghrib. Karena mereka setiap influencer itu mau nggak mau akan membawa fisik badan mereka ke dalam personal branding mereka. Oh, menarik. Wah ini orang yang gelap nih. Iya. Wah ini orang yang kurus krempeng nih. Melekat personal. Wah ini orang yang gendut nih. Iya. Nah, body shaming itu nggak disebut. Jadi kalau kita baca komen-komennya mungkin nggak ada nih yang nulis kan, karena kan ya nggak boleh lah body shaming gitu. Mungkin ini nanti juga disensor. Nah, tapi kreator-kreator itu pasti akan melekat sebuah physical appearance mereka ke dalam mereka punya personal branding. Kalau aku menjadi business owner skincare yang baru, aku pertama akan ngetes produk aku ke siapa? Ke mereka. Betul. Bayar dulu nggak apa-apa, hitungannya research and development kok. Aku bikin sample batch ini aku kasih ke mereka, nggak usah influencer yang 100.000, 1 juta follower yang ya kalau tiap kali posting reels ya ceban ke atas lah. Oke. Ke mereka kan masih murah gitu ya. Begitu mereka ada sebuah transformasi, itu yang kita liput. Tapi kalau kita udah bilang dulu nih dari awal, kalau misalnya nggak ada transformasi, merek ini jangan disebut ya, dicoba dulu. Dan banyak influencer mau kok mereka coba dulu. Dan banyak influencer dapat duit banyak karena mereka menaruhkan badan mereka menjadi resikonya. Kita yang nyobain dulu di awal. Iya. Baru kalau bagus kita nyampaikan kalau itu bagus gitu kan. Nah, ya kerjasama dulu sama beberapa influencer yang udah dipilih dengan nuansa physical appearance yang lebih gelap lah misalnya. Kalau itu yang mau disolusikan dari skincare-nya. Oke, menarik Pak. Kalau untuk tadi mungkin lebih ke arah branding atau marketing ya Pak ya? Ya.
Kalau misalkan dari sisi formulasinya tuh Pak, Mm-mm. ah, mungkin apa yang waktu Bardi lakukan itu seperti apa tuh Pak? Mungkin ada satu framework yang bisa di-applicable kan atau aplikasikan ke skincare Oke. juga. Itu lebih ke mindset bukan ke Mindset ya? framework ya. Oke, oke. Mindsetnya adalah apa yang aku biasa belum tentu orang lain bisa. Hmm. Karena kita sering kali merasa pengalaman kita itu yang kita ingat adalah pengalaman buruknya. Kita nggak ngelihat pengalaman kita tanpa evaluasi itu nggak guna sebenarnya. Tapi pengalaman kita begitu kita evaluasi adalah bekal kita menjadi privilege di masa depan. Oke, Nah, kalau kita lihat ke belakang, aku tuh dibesarkan oleh single mom. Ayah kandung aku meninggal waktu aku umur 1 tahun. Hmm. Di rumah itu aku udah sering banget ngoprek-ngoprek, lemari rusak, aku masih umur berapa ya, 6 apa 7 tahun. Udah main-main obeng, karena di rumah udah gak ada cowok, cuman aku doang gitu kan, koko udah pada gede, kuliah di luar negeri. Dengan latar belakang aku suka ngoprek-ngoprek di rumah itu, aku tahu aku bukan di bidang engineering, aku bukan di bidang yang robotik. Tapi kalau begitu kita masuk ke dunia teknologi, ya software apa semua aku nggak gitu ngerti lah. Tapi kalau cuman sekedar ngelihat chipnya itu single layer, double layer, dia punya kemampuan tuh seperti apa, jangkauan IR remote-nya itu bisa sampai sejauh apa, butuh plastik tipe apa buat nggak nutupin jangkauan IR remote-nya. Hal-hal yang lebih teknis yang kelihatan mata ya, bukan rocket science yang kita nggak kelihatan, maksudnya hal yang kelihatan depan mata, aku masih ngerti. Apakah aku bisa mengeluh? Ya aku dengan latar belakang single parent, aku nggak ada ayah yang memandu aku. Oke. Bisa. Tapi kalau aku mengambil pengalaman aku dan aku evaluasi, aku tuh udah biasa melakukan hal-hal ini yang orang lain belum tentu bisa. Oke, oke. Dan itu menjadi fondasi aku, oh sebenarnya aku punya privilege ini nih untuk menjadi landasan aku ke depannya. Jadi mindset itu nggak cuman itu. Mindsetnya ada juga, aku kebetulan waktu kerusuhan tahun 98, aku umur 9 tahun, harus ke Singapura untuk sekolah. Oke. Lalu aku pengen lulus lebih cepat karena kok aku 6-7 tahun di atas aku pengen lulus lebih cepat. Dari Singapura itu aku harus ke Australia untuk lanjut kuliah. Biar aku lulus, waktu itu aku lulus umur 19 tahun. Muda Pak ya? Muda. Sombong dikit boleh lah ya. Iya. Tapi inti dari ceritanya adalah umur 9 tahun aku dari Indonesia ke Singapura. Lalu umur 16 tahun aku dari Singapura ke Australia. Lalu di Australia abis kuliah 3 tahun, abis itu aku kerja 2 tahun kayak 6 tahun apa totalnya. Aku balik lagi ke Indonesia. Oke. Dalam jangka waktu umur aku yang umur 23 tahun tuh aku pindah-pindah negara, pindah-pindah sekolah. Dan waktu aku nyampe Singapura biar nggak turun kelas, aku masuk ke primary school SD yang salah satu paling jelek di Singapura. Biar aku nggak turun kelas. Oh bisa. Jadi Habis itu paling di pintar SD di sana aku gitu. ngejar sampai waktu masuk ke SMP ke salah satu yang paling bagus. Jadi aku pindah sekolah, pindah negara. Oke. Dan itu yang nggak banyak dialami oleh banyak orang. Ternyata aku sudah terbiasa menaruhkan diri di environment yang baru. Yang orang lain mungkin nggak bisa. Mungkin mereka ngerasa dengan label saya introvert menjadi alasan nggak mau explore tempat baru. Nah, mungkin nggak ada yang tersinggung ya, semoga ya. Nah, jadi aku ngerasa, oh aku sudah biasa nih menempatkan diri di tempat-tempat yang baru. Maka aku bisa melakukan yang orang lain nggak bisa. Dari situ beberapa contoh-contohnya misalnya kita mengadakan roadshow, kita mengadakan pameran city to city, yang orang lain mungkin ngerasa, itu kerja keras banget. Tapi menurut aku udah biasa gitu. Aku kemana-mana misalnya ke luar negeri 10 hari cuma bawa backpack 1. Ya emang udah mobile banget gitu kan. Oke. Nah sih Pak. Oke. Berarti saat ini mengelola 14 company. Susah nggak sih Pak kelola perusahaan sebanyak itu? Iya. Yang susah kayaknya mereka. Iya betul. Oke. Iya, jadi banyak orang merasa untuk mendapatkan servis atau mendapatkan pelayanan yang dibayar itu dengan uang. Realitanya nggak gitu. Mendapatkan pelayanan, mendapatkan servis yang dibayar itu dengan privacy. Contoh privacy aku itu seperti apa? Kalender aku dilihat oleh puluhan, belasan orang. Mereka tahu aku hari ini lagi ngapain, besok ngapain. Aku aja nggak tahu besok habis bangun tidur nih aku melek siapa yang jemput aku nggak tahu. Nggak tahu Pak. Tiba-tiba dibangunin sama mbak di rumah, bangun mandi, turun nyampe bawah siapa yang jemput ya udah aku naik mobil. Oh gitu langsung. Nggak ada free will. Emang aku lepaskan free will-nya biar kapten atau CEO perusahaan aku masing-masing yang berdebat internal mendapatkan jadwal aku. Aku nggak tahu nanti aku akan kemana atau seperti apa. Contohnya kayak podcast ini, itu ya aku dibawa dari
outing perusahaan aku yang satu lagi. Hmm. Aku lagi sama kapten yang satu lagi, dibawa sama kapten ini ke sini. Dan hari ini aku hadir di sini. Oke. Melek di mana, naik mobil, ya udah. Nah, jadi kalau dibilang apakah susah? Yang susah itu adalah melepaskan kebebasan memilih. Yang susah itu melepaskan kebebasan memiliki privacy. Tapi kalau pekerjaannya apakah susah atau enggak? Menurut aku ya kerjaannya di versi aku gampang. Tapi balik lagi, karena aku sudah biasa melakukan ini, maka aku bisa. Ada orang yang kita tanya, nanti malam mau makan di mana lu? Ada deh. Mau makan malam di mana aja nggak mau kasih tahu orang gitu. Sedangkan kalau kayak aku emang lahir dari keluarga yang cukup mapan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba jadi nggak mapan. Dan aku nggak punya modal finansial untuk menyembunyikan ide-ide aku supaya orang lain nggak tahu. Aku harus umbar-umbar nih. Aku punya ide begini nih. Kamu orang mau ikut nggak? Mau, yuk barengan. Aku punya ide begini nih. Mau ikut nggak? Mau barengan. Sedangkan banyak pembisnis atau motivator online kan bilang kalau punya ide simpen. Ketika kamu mengucapkannya kepada orang lain, otak kamu sudah merekam bahwa kamu sudah melaksanakannya. Jangan kamu melakukan itu, nanti kamu nggak ngambil tindakan. Nanti orang mencuri ide kamu, pokoknya suruh simpan. Aku nggak punya privilege menyimpan ide aku. Dari dulu aku mau mulai bisnis tuh, aku punya ide, barengan yuk. Dan dari sana, aku sudah biasa oversharing, aku sudah biasa nggak punya privacy. Dan karena dari dulu aku ditirai sama hordeng itu, jadwal aku tuh terbuka ke admin dari zaman dulu. Pertama aku mulai bisnis itu, admin udah tahu jadwal aku di mana, sehingga dia bisa jadwalin untuk kerjaan aku yang berikutnya. Jadi emang sudah biasa nggak memiliki privacy dan kebebasan memilih, sehingga aku bisa. Tapi nggak tentu banyak orang bisa. Bisa karena biasa ya Pak? Betul. Oke. Tadi kan berarti Pak Rian lebih prefer build bisnis itu bareng partner ya Pak? Iya. Kemudian kan banyak orang yang stigmanya buruk nih Pak, tentang bisnis bareng partner. Bahwasanya nanti bakal banyak trouble nih, banyak cekcok nih, mendingan bisnis sendiri aja. Bagaimana pendapat Pak Rian menghadapi statement itu? Sama dengan pernikahan ya, begitu ada yang cerai semua orang tahu. Tapi kalau nikah bahagia yang tahu di kamar doang gitu. Gitu. Ya, sama aja. Partner bisnis juga sama. Begitu ada yang nggak bagus, ya itu yang sakit hati kan ceritanya sama sedunia. Tapi begitu bisnis cuan diam-diam dia. Pembisnis ditanya gimana bocor. Duit nggak ada temennya Pak. Betul. Oke, thank you Pak Rian, daging banget nih. Oke, untuk terakhir nih Pak ya. Kita mau minta advice-nya nih dari Pak Rian untuk para beauty brand owner atau misalkan pemula yang baru mau mulai bisnis di dunia skincare atau beauty, yang mana mereka ini ingin inovasi cuma takut gagal nih Pak. Mungkin boleh advice-nya dari Pak Rian ini. Yang pertama itu ide tanpa ada pengetahuan bagaimana menguji apakah ide itu punya traction adalah hayalan. Artinya tuh apa? Oke, aku punya ide nih, yang tadi misalnya semprotan sekali semprot. Lalu cara mengujinya dengan harga dan waktu yang paling murah tuh gimana? Apakah udah ada POC-nya, proof of concept-nya? Cara kita proof concept ini tuh gimana? Cara kita uji apakah di pasar akan nerima tuh gimana? Ide tanpa dua hal itu hanyalah sebuah hayalan. Dan ketika orang lain lakukan, kebanyakan manusia akan bilang, dulu gue udah kepikiran tuh, tapi dia duluan. Kenapa dia bisa duluan? Karena dia udah kepikiran bagaimana ada proof of concept dan bagaimana bisa menguji kelayakan pasar. Maka ketika punya ide, jangan dulu mikirin ini itu yang terlalu ribet. Mikirin dua hal itu dulu. Selama dua hal itu udah kepikiran, ide akan menjadi ide, bukan halusinasi. Oke. Thank you banget Pak Rian untuk advice-nya nih. Oke, jadi untuk beauty planners nih yang mau mulai bisnis jangan takut tadi. Ingat dua hal tadi yang kata Pak Rian ya. Oke, thank you buat audiens atau beauty planners yang sudah dengerin sampai akhir. Hopefully podcast kita hari ini bisa sangat bermanfaat dan insightful ya. Kita bisa dapat perspektif baru bahwa inovasi atau produk yang bagus itu nggak cuma lahir dari ide aja, tapi banyak proses di balik atau di belakangnya. Oke, dan juga nih untuk para beauty planner atau business owner yang baru mau mulai develop produk atau misalkan udah punya brand dan ingin mau mulai mengembangkan produk skincare atau produk beauty-nya, tim Athena Royal Cosmetica siap bantu mulai dari formulasi, produksi, hingga produk kamu siap launching di pasar. Oke, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa
Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay inspired dan ingat, don't just build a product but build a brand. Oke. Thank you Pak Rian for welcoming. Terima Terima kasih banyak kasih. Pak Rian.